Hai minasan, sekarang aku dan keluarga lagi di sekolah Hilya. Jadi hari ini tuh ada pendaftaran sekolah Kiva, murid baru ya buat Kiva. Jadi aku sama suami kesini untuk daftarin Kiva. Tadi udah daftar registrasi, daftar bayar registrasi maksudnya. Terus sekarang kita nunggu karena hari ini ada interview sekalian tentang proses masuk dan lain-lainnya ya. Aku juga nggak tahu interviewnya seperti apa karena tahun lalu Hilya nggak ikut prosedurnya kayak gini karena dia langsung masuk ke tahap tengah gitu loh. Jadi ini pertama kalinya aku ikut step-step pendaftaran murid baru di Jepang. Sebenarnya tahun lalu aku udah mau bikin video tentang pendaftaran ini, tapi karena tahun lalu aku tuh kewalahan dan masih bingung gitu loh karena baru pindah terus langsung masukin Hilya ke sekolah, daftarin Hilya ke sekolah, terus belum tahu tahap-tahapnya dan lain-lain, jadi belum sempat bikin, padahal masih ada videonya tapi aku belum edit. Nah jadi sekarang aku mau bikin video tentang pendaftaran Kiva, sekaligus juga nanti aku mau liatin proses pendaftaran seperti apa, biayanya seperti apa aja yang bakal didapat, seragam dan lain-lain dan sebagainya. Nanti aku jelasin semua di sini. Hai gozaimasu. Hai gozaimasu. Hai minasan. Sekarang aku udah di rumah. Kita udah di rumah dan aku jelasin di rumah aja soalnya tadi udah capek banget, terus banyak orang, terus ribet riweh. Kayaknya sampai di rumah aja baru aku jelasin semua prosesnya tadi seperti apa. Di sini aku punya dua amplop, dua berkas. Nah ini masing-masing ini berkas berbeda. Di Jepang itu awal masuk atau new entrance itu biasanya dimulai bulan April. Untuk pendaftarannya itu biasanya dilakukan jauh-jauh hari. Biasanya pendaftaran itu dimulai dari bulan Oktober atau November sampai Desember. Itu beda-beda ya, tergantung tiap sekolah juga biasanya, tapi hampir sebagian besar itu biasanya dimulai 1 November untuk penerimaan siswa baru. Nah sebelum 1 November kemarin aku dikasih sama sekolah berkas untuk pendaftaran. Nah ini tuh isinya tentang proses-proses mendaftar, apa yang harus kita lakukan, berkas-berkas yang kita harus isi, terus rincian biaya dan lain-lain. Nah aku mau ringkas aja. Jadi Kiva tahun ini masuk di tahap nensho atau paling bawah, umur 3 tahun. Jadi di sekolah Jepang itu ada 3 tahap ya guys. Ada nensho 3 tahun, nenchu 4 tahun, dan nenshu itu 5 tahun. Nah Kiva masuknya di nensho yang 3 tahun, umur 3 tahun. Nah kemarin kita dikasih ini ada rincian biaya, rincian biaya dan proses-proses pendaftaran seperti apa. Jadi kemarin juga kita dikasih kayak formulir untuk isi nama, jenis kelamin, terus di situ juga nama orang tua, nomor yang bisa dihubungi, sama mereka minta data kebiasaan anak seperti apa di rumah, terus juga karakternya seperti apa, terus juga alerginya, mungkin kalau ada alergi ya, misalkan dia alergi makanan, alergi obat-obatan, itu kita ditulis di situ. Terus juga masalah toilet training, apakah dia sudah bisa pipis sendiri atau masih pakai popok, karena itu sangat berpengaruh untuk di kelas mereka nanti. Karena di sekolah ini, calon sekolah Kiva ini, sekolah Hilya itu ada kelas swimming, berenang, jadi mereka sebisa mungkin harus udah bisa lepas popok. Jadi kalau belum itu harus udah lepas. Nah formulir-formulir itu kalau kita udah isi nanti dibawa pas pendaftaran, karena itu akan digunakan nanti untuk sesi wawancara. Jadi tadi yang di sekolah tadi itu kita ada sesi wawancara antar guru sama orang tua. Jadi apa yang kita tulis di situ nanti ditanyain apa dia udah bisa lepas popok, apa udah bisa
toilet training, apa dia bisa menjawab namanya kalau dipanggil, apa dia bisa menyebutkan namanya dengan baik. Nah, gitu. Kalau misalkan dia nggak bisa bahasa Jepang, kita tulis juga di situ. Jadi gurunya bisa tahu karakter anak dan lain-lain. Dan tadi di sesi wawancara itu juga kita saling memberitahu. Jadi kita kasih tahu ke senseinya juga sampaikan ke kita gitu. Terus selanjutnya masalah biaya. Nah, setiap tahun sebenarnya beda-beda ya guys, bisa naik bisa juga sama, jadi mereka punya kebijakan masing-masing, tapi kayaknya setahu aku biasanya naik sih ya, jarang kalau turun gitu ya. Nah, waktu Hilya kemarin dia itu masuknya kira-kira total budget yang dikeluarkan untuk biaya sekolah pertama kali itu sekitar 170 sampai 170.000 sampai 200.000 yen, kira-kira kasarnya semua ya. Itu tuh mencakup biaya masuknya, registrasinya, uang pendaftaran formulir gitu, terus uang seragam, uang bus, uang apa namanya, angsuran pertama gitu ya. Maksudnya kan tiap bulan ada biaya iuran per bulan gitu ya buat untuk sekolah, biaya sekolah. Nah, itu udah termasuk di situ. Jadi sekitar itu 170.000 sampai 200.000 yen. Kalau di Indonesia, kalau dirupiahin itu mungkin sekarang berapa ya kursnya? Ya kira-kira 17 juta sampai 20 jutaan gitu untuk sekali masuk. Itu untuk tingkat Nenju ya, tahun lalu Hilya yang 4 tahun. Nah, Kiva tahun ini dia kan masuk yang 3 tahun. Itu harganya nggak turun guys. Jadi bukan berarti tingkat bawah itu murah, tingkat tengah itu mahal, dan tingkat paling atas itu paling mahal. Enggak gitu ya guys. Bahkan sebaliknya malah, jadi tingkat bawah itu biasanya yang paling mahal. Tapi kebetulan yang tahun ini untuk biaya sekolah Kiva tadi yang kita storein itu ini aku bukain semuanya, soalnya banyak banget yang tanya, Kak, biaya sekolah di Jepang anak-anak itu berapaan habisnya, terus itu apa aja gitu, terus per bulannya berapa, itu sama bus nggak, sama makan siang nggak, itu makan siangnya gimana, dan lain-lain gitu ya. Makanya aku mau jelasin di sini. Nah, tadi ini kita udah bayar 5.000 yen 500.000 gitu. Nah, ini tuh buat formulir doang, kayak registrasi, namanya udah masuk di situ, daftarin gitu. Nah, ini buat sekolah. Terus ini 150.000 ini tuh dibayar sekalian juga tadi 150.000. Nah, ini setelah sesi wawancara. Jadi setelah kita bayar tadi tahapannya, setelah kita bayar ini kita menunggu, jadi mereka tuh bikin sesi wawancara tiap 10 peserta, orang tua dan anak itu ada kuotanya gitu, dibatasin ya. Jadi 10 orang, misalkan dari jam 9.30 sampai jam 10 itu 10 orang gitu. Nah, tadi setelah bayar 5.000 kita nunggu, terus kita wawancara. Setelah wawancara kita disuruh bayar ini 150.000. Jadi sebenarnya aku kurang paham ya, 150.000 ini apa buat sekolah atau buat pemerintah gitu. Karena setahu aku kalau 150.000 ini kalau anaknya lulus nanti insya Allah bahkan dibalikin. Aku juga belum tahu karena anakku belum lulus ya guys. Tapi yang aku dengar katanya kalau setelah lulus nanti dibalikin apa 150.000 atau 100.000 doang, tapi dibalikin setelah lulus. Atau enggak, kalau misalkan anaknya itu pindah sekolah, misalkan dia pindah rumah ya, otomatis pindah sekolah juga, itu nanti dibalikin uang itu. Yang uang ini 150.000 gitu guys. Ini kira-kira 15 juta tadi masuknya. Terus setelah itu tadi habis bayar ini, tadi kita langsung disuruh untuk cek ini, cek pakaian seragam, ukur seragam. Nah, tadi pas ngukur seragam kita dikasih lembaran. Nah, itu ntar dulu. Tadi pas ngukur seragam kita dikasih juga ini kwitansi. Nah,
Ukur seragamnya ini macam-macam ya guys, ada topi, ada jas, ada pakaian segala macam, perintilan-perintilan sekolah. Nah, ini juga ada biaya-biayanya. Yang paling mahal tadi itu kayak jaket jas yang suka Hilya pakai. Itu yang jas buat winter gitu, jas sekolah. Itu tuh 8.400 hampir sejuta. Tuh 800 ribuan tadi yang jasnya doang. Jadi ada harganya masing-masing di sini. Nih per item-itemnya. Nah, ini kita ukur tadi kita mau yang mana, beli yang mana aja. Jadi kalau seragam ini nggak wajib, maksudnya kita nggak wajib beli semuanya, karena biasanya kan kalau misalkan kayak kita punya anak, kayak aku punya anak sekolah yang sekolah di situ ya, Hilya udah sekolah di sana, otomatis kan bajunya udah ini ya, udah kecil ya, jadi bajunya itu yang kecil diturunin ke adiknya. Nah kalau yang masih muat ke dia ya tetap dipakai, Kifanya beli yang baru gitu. Jadi aku tadi pilih-pilih mana aja yang kira-kira Kifa mau beli. Jadi aku beliin jaket karena jaket Hilya terlalu besar untuk Kifa, jadi aku beliin jaket itu jas, terus sama rok, satu set rok sama yang ini dalaman putih, kemeja putih. Terus beli kaos kaki juga, beli smock gitu, kayak baju luaran itu biasa dipakai kalau musim dingin atau pas belajar, misalkan biar bajunya nggak kotor gitu. Terus beli apa lagi tadi nih, aku nggak beli topi, aku nggak beli smock. Ternyata tadinya aku mau beli smock, tapi tadi kebetulan orang Jepang, temen aku ya, sama orang tua gitu, baik banget. Dia ternyata punya 3 smock, mungkin punya anaknya sama punya dikasih temennya, jadi dia punya banyak katanya. Akhirnya dia bilang nanti buat saya kasih kamu aja gitu, nggak usah beli gitu. Terus pas aku mau beli topi juga, topi kan 2 nih, lumayan ya harganya. Dia bilang oh nggak usah beli, nanti saya kasih juga gitu. jadi alhamdulillah aku dikasih topi sama smock itu, jadi nggak perlu beli, jadi lumayan lah. Tapi itu aja, ini aja ya, cuma berapa item itu aku total sekitar 2 jutaan, hampir 20 ribu. Lumayan ya guys, biaya sekolah di Jepang tuh ternyata nggak murah, walaupun sebenarnya ada bantuan sih, ada bantuan tiap per bulannya itu hampir sekitar per orang itu 1.700.000 gitulah, 17.000 yen gitu. Iya 17.000 yen per orang. Jadi kalau di total itu kan, tapi tiap 3 bulan ya, nggak tiap bulan, jadi dikasihnya itu tiap 3 bulan, walaupun dikirim tiap bulannya itu emang hampir 2 juta, tapi dikiriminnya itu tiap per 3 bulan, jadi setiap 3 bulan tuh dapat 100.000 yen berdua, Hilya sama Kiva ya, walaupun ada bantuan sih, tapi lumayan juga sih ya. Biaya hidup di Jepang sebenarnya bukan biaya hidup sih ya, kayak yang kayak gini-gininya nih yang mahal nih sebenarnya. Masuk sekolah baru itu mahal lumayan, pindah rumah baru gitu biayanya juga mahal, jadi gitu guys. Jadi itu aja tadi mengenai biaya sekolah ya, yang kalau misalkan banyak yang nanya. Dan ini juga nggak semua sama ya guys, maksudnya ini beda-beda harganya, beda-beda juga tarif biaya sekolahnya. Oh ya, biaya per bulannya itu kalau Hilya karena dia ngambil bus, pakai bus maksudnya, bus itu sebenarnya biayanya 4 ribuan, 4 sampai 5 ribuan busnya per bulan. Nah untuk biaya sekolahnya Hilya itu sebenarnya sekitar 12 ribuan kalau tanpa bus. Dan dia nggak pakai bento juga, nggak makan siang di sekolah karena nggak halal ya. jadi biaya bentonya itu dikurangin. Kalau biaya bento sendiri tuh kalau misalkan pakai sekitar 8 ribuan kalau nggak salah ya, 8 ribu 9 ribu gitu, hampir sejuta lah itu biaya bento sendiri ya. Terus ditambah uang lain-lain itu sekitar 20 ribu per bulan kalau sama bus juga, tapi karena nggak pakai bento sekitar 14 sampai 16 ribu per bulan Hilya ya. Ditambah lagi dengan ekstrakurikuler renang itu 7.200. Jadi Hilya sebulan untuk biaya sekolahnya karena pakai bus, nggak pakai bento, berenang
ekskul berenang maksudnya itu total hampir 23 sampai 24 ribu per bulannya. Nah, kalau Kiva kebetulan karena aku rencananya nggak mau kasih bus ya, maksudnya nggak mau pakai bus lagi. Jadi Kiva masuk April itu kayaknya aku anter nanti sama Hilya bareng, jadi naik sepeda. Kebetulan dekat juga, sekitar ya, dari rumah 12 menit doang. Kenapa? Karena Hilya tuh busnya pagi banget, jadi dia masuk sekolah kan harusnya jam 9 ya, book open gate sekolahnya tuh jam 9, tapi Hilya harus udah berada di pool busnya itu jam 8 lewat 9, udah harus naik bus. Jadi otomatis sebelum itu dia baru harus bangun pagi-pagi banget, sarapan, siap-siap. Aku juga otomatis harus bangun lebih awal lagi ya, jadi kalau habis subuh itu emang nggak ada waktu buat santai-santai, maksudnya karena ya kalau nyantai-nyantai bisa aja tapi ya telat, jadi agak riwah gitu. Nah, kalau Hilya sendiri nggak masalah sih ya, tapi kalau udah sama Kiva jadi takutnya aduh kewalahan, apalagi Kiva kan pasti nanti butuh adaptasi ya sekolahnya. Kalau harus pagi-pagi banget kasihan gitu. Dan Hilya juga akhirnya jadinya kalau pulang sekolah jadi ngantuk banget gitu di bus, sampai biasanya ketiduran di bus. Makanya kayaknya Kiva aku memutuskan untuk nggak pakai bus nanti, jadi Hilya juga ikutan nggak pakai bus, jadi bareng-bareng. Dan berarti biaya sekolah Kiva lebih murah nanti daripada biaya sekolah Hilya yang kemarin. Jadi Hilya juga biaya sekolah yang kemarin 23.000 itu bisa turun juga karena nggak pakai bus. Dan kalau Kiva kayaknya aku nggak kasih berenang karena aku rasa nggak tahu ya gimana, nanti kita lihat dia apa dia berenang atau enggak, tapi untuk saat ini aku nggak mau kasih berenang dulu. Nanti kita lihat sering berjalan waktu, kalau misalkan dia mau dan dia suka nanti kita daftarin. Itu ekstrakurikuler tuh gampang, bisa mengikuti nanti, nggak harus saat ini juga ditentukan. Busnya juga sebenarnya nggak harus saat ini gitu guys. Tentang persekolahan anak di Jepang, yang udah nanya aku, ini Kak berapa biaya sekolah di Jepang dan lain-lain. Jadi itu ya, intinya nggak semua sekolah itu sama harganya, beda-beda ya, tergantung sekolah. Ada yang mahal, kalau yang internasional itu mahal. Ada yang sekolah swasta kayak Hilya ini sekolah swasta, tapi sekolah Jepang itu lumayan juga. Tapi ada juga yang lebih murah itu sekolah negeri biasanya. Tapi kalau TK biasanya jarang negeri, ada juga tapi jarang gitu, jaraknya jauh-jauh. Jadi biasanya orang mendingan ke swasta, karena swasta biasanya banyak di mana-mana. Kalau negeri ya jauh-jauh gitu. Jadi kalau syukur-syukur kalau dekat rumah ada yang negeri ya berarti enak gitu negeri. Oh ya, terus juga aku lupa ya, sebenarnya biaya sekolah ini ada subsidinya guys. Kan ada yang suka nanya, sekolah di Jepang disubsidi nggak sih? Jadi sekolah di TK itu semua disubsidi, tapi subsidinya itu besarannya beda-beda. Nah, kalau anak TK sama Hoikuen ya, daycare itu disubsidi tapi nggak full. Jadi kita tetap bayar per bulannya, dipotong berapa puluh ribu yen. Jadi seperti Hilya ini sebenarnya kalau total sebenarnya itu kalau beneran full ya, nggak dipotong subsidi dari pemerintah, itu sekitar 40 sampai 50 ribu yen, hampir 5 juta per bulannya. Tapi karena udah disubsidi, jadi udah ada potongan, jadi kita tinggal bayar separuhnya. Jadi nggak full disubsidi gitu. Kalau SD sama SMP di seluruh Jepang itu disubsidi guys, jadi gratis, kita nggak bayar. Hanya biaya sekolah di TK, di SD sama SMP itu mahal juga, karena walaupun disubsidi itu kita juga ada ekstrakurikuler, ada juga les tambahan, ada kegiatan lain-lain, dan juga peralatannya mahal-mahal ya, kayak tas sekolah itu bisa sampai 40 juta, bisa sampai 50 juta. Jadi ini ya sama aja sebenarnya. Makanya kenapa orang di Jepang sekarang ini banyak yang belum mau punya anak, dan emang banyak yang nggak mau punya anak karena mereka mikir biaya sekolah di Jepang tuh sangat mahal. Bukan biaya sekolah, biaya untuk membiayai anak di Jepang tuh mahal. Jadi mungkin salah satunya itu ya alasannya kenapa gitu guys.
Oke, jadi kayaknya sampai sini dulu. Itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai biaya sekolah anak. Nanti kalau ada yang kurang-kurang dari aku sampaikan, dan ada yang tahu mungkin bisa komen di kolom komentar di video ini. Mungkin mau jelasin tentang persekolahan anak seperti apa. Kita saling sharing. Aku juga masih baru di sini dan pengalamanku masih dikit ya. Ini aku pure sharing tentang pengalaman aku yang anak kedua aku sekolah di sini. Nanti kalau ada yang kurang-kurangnya dan aku ingat, nanti aku sampaikan di video-video berikutnya. Kebetulan nanti untuk baju yang udah diukur-ukur tadi ini, baju Kiva ini nanti akan ada di Januari, barangnya, bajunya. Setelah diukur nanti dikasih di Januari, sekalian kita bayar. Nah, kalau udah ada barangnya itu, udah ada semua perlengkapan sekolah, nanti aku lihatin lagi, buatin video yang baru tentang apa aja sih yang didapat dari semua yang kita bayarin pas awal masuk sekolah anak. Dapat topi, dapat tas, dapat baju dan lain-lain, yang udah aku rinciin tadi ini. Nanti aku bikinin video di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share juga ya. Terima kasih, bye-bye. See you on the next video.